Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, entah mungkin berbeda-beda setiap orang, ada yang merasakan tidak terasa sebentar lagi sudah sampai di bulan Ramadan. Tapi barangkali ada juga yang terasa biasa-biasa saja, tapi sepertinya pada umumnya terasa cepat nih Pak. Tiba-tiba sudah mau Ramadan lagi. Kemarin baru 1444 Hijriah, sekarang sudah mau Ramadan 1445 Hijriah. Dan tepat tadi malam, tepat berada di pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban, yang artinya setengah bulan lagi insya Allah kita akan sampai ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan disampaikan di bulan Ramadan sebagaimana doa yang diajarkan Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini sangat istimewa, luar biasa, euforianya sangat khas. Bulan Ramadan ini seperti pemandangan indah yang harumnya pun memikat kita semua. Bahkan di bulan Ramadan ini yang biasanya orang yang biasanya dia tidak ke masjid, di bulan Ramadan dia ke masjid. Orang yang biasanya tidak membaca Quran, di bulan Ramadan dia nyempetin baca Quran. Kenapa suasana-suasana itu sangat terasa indah bagi ruhani kita semua? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas-fasilitas di bulan Ramadan yang tidak Allah berikan di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka 8 pintu surga, Allah menutup pintu-pintu neraka, Allah mengkerangkeng setan, Allah membelenggu setan. Oleh karena itu atmosfer bulan Ramadan itu atmosfer ketaatan yang sangat luar biasa sekali, yang pasti sangat kita rindukan. Nah, oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama terdahulu tidak bermain-main menghadapi bulan Ramadan. Mereka sangat serius sekali menghadapi bulan Ramadan. Saking istimewanya, ulama terdahulu itu tidak minta kecuali dipanjangkan umurnya untuk bertemu dengan bulan Ramadan, karena mereka tahu keutamaan bulan Ramadan. Sebagaimana diutarakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan bahwasanya para sahabat Nabi SAW, mereka itu membagi waktu dalam 1 tahun itu menjadi 2 saja Pak. Menjadi 2. Pertama, 6 bulan sebelum bertemu bulan Ramadan, mereka meminta sejak 6 bulan sebelum bertemu bulan Ramadan itu mereka sudah minta supaya disampaikan pada bulan Ramadan. Jadi memintanya itu sudah sejak 6 bulan sebelumnya. Mereka berdoa, Allahumma sallimni min Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallimhu minni mutaqabbala. Mereka berdoa, ya Allah sehatkan saya sampai bulan Ramadan, hantarkanlah Ramadan kepada saya. Dan mereka berdoa, dan jadikanlah amal saya diterima di bulan Ramadan. Doa itu sudah diputar-putar, sudah diulang-ulang terus menerus sejak 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Pertanyaannya, kita 6 bulan yang lalu kira-kira ngapain Pak? Sudah keinget Ramadan atau belum? Mungkin belum ya Pak ya, baru keinget udah, kok udah nisfu Sya'ban aja. Kok cepet banget, tiba-tiba sudah mau Ramadan lagi, baru keingetnya belum lama ini. Berbeda sekali dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nah, oleh karena itu yang tahun ini belum persiapan banyak untuk bertemu dengan bulan Ramadan, mudah-mudahan di tahun depan 6 bulan sebelum bulan Ramadan sudah kelingan gitu, sudah keingat akan datang bulan Ramadan. Ini semua karena para ulama kita, para sahabat Nabi SAW ingin menggapai keutamaan di bulan Ramadan.
Karena kalau kita ingin menggapai keutamaan puncak ibadah di bulan Ramadan, pasti dibutuhkan persiapan yang matang, pasti dibutuhkan usaha yang tidak main-main, usaha yang serius. Karena ibarat kata kalau kita ingin menggapai puncak gunung itu persiapannya tidaklah mudah. Ada yang orang itu Pak, ketika mendaki gunung itu dia cuma pengen jalan-jalan saja, ada, nggak niat sampai ke puncak. Ada yang dia itu ke gunung cuma pengen camping-camping saja, ada juga. Pokoknya naik aja, naik nggak kuat ya turun, kayak gitu. Tapi ada juga yang dia itu ketika naik gunung benar-benar niat supaya sampai ke puncak gunung. Maka 3 golongan ini persiapannya akan beda. Orang yang niatnya cuma jalan-jalan saja, cuma pengen lihat-lihat pemandangan saja, ya pasti persiapannya nggak akan serius, biasa aja. Pakai sendal jepit, pakai celana training biasa, nggak pakai peralatan-peralatan yang safety. Kalau sudah capek ya udah turun lagi, kayak gitu. Yang camping-camping saja juga persiapannya mungkin peralatannya cuma ada tenda saja. Bedanya fisiknya tidak dipersiapkan dengan serius. Tapi beda dengan orang yang ia berniat untuk sampai ke puncak gunung, yang dimana di puncak gunung itu ada pemandangan indah yang tidak akan mereka dapatkan kecuali apabila sampai ke puncaknya. Pasti persiapannya lebih ekstra. Sebulan sebelum mendaki pasti sudah mempersiapkan fisiknya, sudah mempersiapkan biayanya, sudah mempersiapkan peralatannya yang standar dan aman, sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan maksimal sehingga insya Allah dia bisa sampai ke puncak gunung. Begitu pula kita menghadapi bulan Ramadan. Ada yang dia persiapannya biasa-biasa aja, alah paling nanti yang penting saya lah puasa aja lah, kayak gitu. Terawih ya terawih, puasa ya puasa, waktunya sahur ya sahur, buka ya buka. Tapi ada juga yang dia sudah niat betul menyusun program. Sebelum bulan Ramadan sudah nyusun program. Saya Ramadan tahun ini target lebih bagus daripada Ramadan yang kemarin. Saya bakal tilawah Quran minimal khatam 3 kali. Khatam 3 kali itu berarti ada berapa juz Pak yang dibaca? 30 dikali 3 ada 90 juz, dibagi 30 hari, berarti sehari saya harus membaca 3 juz supaya saya sampai target bisa khatam 3 kali. Sehari 3 juz itu bagi waktunya gimana? Oke, pagi saya 1 juz, siang saya baca 1 juz, malam saya 1 juz. Sudah planning luar biasa. Tapi saya mampu enggak ya? Saya coba dulu lah, sebulan sebelumnya mulai dibiasakan sehari baca 3 juz, atau 2 bulan sebelumnya mulai berlatih 1 juz sehari, 1 juz sehari, 1 juz sehari, 2 juz sehari, 2 juz sehari, lalu bisa sampai 3 juz. Begitu persiapannya. Barulah kemudian ketika di bulan Ramadan, sampai di bulan Ramadan waktunya ia menuai hasilnya. Sebagaimana perkataan para ulama, bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan yang menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulannya menuai. Nah, kalau kita baru nanamnya di bulan Ramadannya, lah kapan mau panen? Kayak gitu pertanyaannya. Panennya mau kapan? Syawal? Tentu bukan. Panennya pasti kita pengen panen pahala itu, panen amalan-amalan terbaik kita ketika sudah sampai di bulan Ramadan. Nah, begitu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa kok ya di antara kita banyak yang masih menyia-nyiakan bulan Ramadan? Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk menjadi di dalam golongan ini. Simpel saja jawabannya adalah karena kita belum tahu keutamaan bulan Ramadan, belum tahu nilai, seberapa bernilainya bulan Ramadan, sampai para ulama itu kalau udah masuk bulan Ramadan itu baca Quran bisa hatam sampai puluhan kali. Ibnu Qatadah itu seminggu sekali hatam Quran. Kalau Imam Syafi'i itu 60 kali Pak, 60 kali hatam Quran di bulan Ramadan. Kebayang 60 kali hatam Quran berarti seharinya hatam 2 kali, berarti sehari baca 60 juz.
Saya baca 1 juz aja itu 1 jam. Kalau 24 jam saya full deres, berarti cuma dapat 24 juz sehari. Lah gimana caranya Imam Syafi'i bisa hatam 2 kali dalam sehari? Itu Masya Allah. Itulah perbedaan kita dengan para ulama. Keberkahan waktu yang berbeda, keilmuan yang berbeda, membuat pencapaian yang berbeda. Setidaknya nilai Ramadan atau value-nya bulan Ramadan itu ada 2. Yang pertama, Allah melipat gandakan amalan-amalan di bulan Ramadan yang Allah nggak pernah melipat gandakan sebanyak itu kecuali hanya di bulan Ramadan. Saking besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai tidak memberitahu berapa besarannya kelipatan yang dilakukan. Jadi waktu Ramadan itu adalah waktu investasi yang paling besar. Kalau pedagang itu pasti langsung berbinar-binar itu Pak. Ketika dia naruh 1, lalu nanti 1 itu beranak pinak menjadi puluhan, ratusan, ribuan. Investasi yang luar biasa. Para ulama tahu umur kita ini pendek ya Pak ya. Umur kita baina sitin wa sab'in saja. Mungkin antara 60 sampai 70 saja. Kalau waktu-waktu investasi terbaik seperti ini tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka alangkah sayang, alangkah ruginya. Nah, itulah yang membuat para ulama dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berinvestasi besar-besaran di bulan Ramadan. Apa yang diinvestasikan? Amalan-amalan mereka. 1 huruf di bulan Ramadan, man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanah. Dia mendapatkan 10 kebaikan daripada 1 huruf yang dibaca. Ini di luar Ramadan. Di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi. Katakan jadi 10, berarti 1 huruf sudah jadi 100. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim itu ada berapa huruf Pak? 19. Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Di luar bulan Ramadan itu sudah sama dengan 190 kebaikan. Di bulan Ramadan katakan dikali 10 lagi, berarti sudah 1900 kebaikan. Bayangkan yang khatamnya sampai 60 kali kayak Imam Syafi'i itu panen pahalanya sudah kayak apa? Dari amalan baca Qur'annya saja, belum dari sedekahnya, belum dari sholatnya, belum dari yang lain-lainnya. Nah, itulah setidaknya nilai pertama adalah itu ajang investasi terbaik adalah ketika bulan Ramadan. Bahkan kalau kita ilustrasikan bahwasanya kita ini adalah seorang produsen, amal kita adalah barang dagangannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pembelinya. Alat tukarnya apa Pak? Alat tukarnya adalah surga. Nah, nggak ada waktu terbaik untuk kita menjual amalan-amalan soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali di bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Sesungguhnya barang dagangannya Allah itu mahal, perniagaannya Allah itu mahal, dan barangnya Allah itu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gak ada momen paling tepat untuk dapat profit yang paling banyak, keuntungan yang paling banyak kecuali berada di bulan Ramadan. Inilah keistimewaannya bulan Ramadan. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi banyak daripada kita yang masih belum menyadari ini semua. Masih belum menyadari ini semua. Masalah utamanya adalah kita tidak tahu sehingga kita kurang termotivasi untuk banyak beramal, untuk memaksimalkan bulan Ramadan yang mulia ini. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahulu di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ini kita kembali sedikit ke sejarahnya ya Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Saat itu hari Senin bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Tadinya orang-orang Yahudi itu banyak mengejek umat Islam Pak.
orang-orang Yahudi itu banyak mengejek umat Islam. Kenapa diejek? Orang-orang Yahudi itu mengolok-ngolok Nabi karena menganggap bahwasanya syariatnya Nabi SAW itu ngikut-ngikut syariatnya orang Yahudi. Karena apa? Karena saat itu kiblatnya orang Islam itu ke Baitul Maqdis. Sebelum ke Ka'bah, kiblatnya ke Baitul Maqdis, yang mereka mengatakan kiblat kalian aja ikut-ikut kita gitu. Ikut-ikut ke Baitul Maqdis juga. Lalu saat itu sebelum puasa Ramadan disyariatkan, umat Islam itu puasanya cuma satu, puasa Asyura. Puasa kalian aja ikut-ikut kita, puasa Asyura. Lalu sampai ajaran-ajaran kalian itu banyak yang ngikutin ajaran-ajaran Yahudi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, memberi penerangan dan menjawab tuduhan-tuduhan orang Yahudi itu dengan menurunkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh kami sering melihat wajahmu tengadah ke langit wahai Muhammad. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka sungguh kami akan palingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Oleh karena itu palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Lalu dilanjutkan oleh Allah ayatnya, yang intinya dari ayat ini adalah Allah saat itu mensyariatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk menghadap ke arah yang lebih mulia dari Baitul Maqdis, meskipun tidak mengurangi kemuliaannya. Tempat yang awal dibangunkan manusia, yang di dalamnya kemuliaannya melebihi tempat-tempat yang lainnya. Kalau kita datang ke sana, ke Masjidil Haram, itu ada ketenangan, ketentraman di dalam jiwa. Kalau kita di sana, kita dalam kondisi aman, dosa-dosa kita diampuni, kemuliaan bisa didapatkan. Itulah Makkah Al-Mukarramah yang di dalamnya ada Ka'bah di dalamnya yang menjadi kiblat kita semua. Kalau jamaah yang pernah melaksanakan umroh mungkin merasakan sendiri bagaimana atmosfer berada di dalam Masjidil Haram itu, nggih Pak. Rasanya Masya Allah luar biasa, tidak terdefinisi oleh kata-kata. Nah, jadi ini adalah tempat yang paling mulia di atas muka bumi. Sebagaimana firman Allah, Allah akhirnya menjelaskan lagi, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah Ka'bah, yang di Mekah itu diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita coba refleksi, kita coba lihat ke dalam diri kita sendiri sebagai seorang muslim, maka ada momen-momen paling ideal bagi kita. Ada momen-momen paling ideal yang mestinya beginilah karakter seorang muslim, beginilah kondisi situasi seorang muslim. Yang pertama, kondisi ideal seorang muslim itu seperti ketika mereka berada di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan sholat 5 waktu di masjid atau di rumah Pak? Di masjid atau di rumah? Insya Allah di masjid ya, insya Allah di masjid. Kalau di bulan Ramadan itu sehari minimal ada deres tadarus nggak? Insya Allah pasti ada tadarus. Bahkan sholat taraweh pun qiyamul lailnya ditegakkan, mulai banyak sedekah. Itu adalah kondisi idealnya seorang muslim. Dan kondisi kedua idealnya seorang muslim adalah sebagaimana ketika mereka sedang dalam perjalanan umroh. Orang itu kalau lagi umroh itu biasanya ibadahnya lebih daripada ketika tidak umroh. Ketika umroh jam 2 pagi sudah mulai keluar dari hotel menuju ke Masjidil Haram misalnya, sudah tawaf gitu. Lalu
malam-malam setelah sholat baca Quran, setelah sholat subuh baca Quran sampai nggak cuma sampai syuruk, sampai duha. Waktu duha baru dari masjid keluar ke hotel. Itu adalah kondisi idealnya seorang muslim. Kalau kita pengen bercermin, ya Allah aku nih udah ideal belumnya ibadahnya, maka kita coba bercermin, udah ibadahku udah kayak di bulan Ramadan atau belum? Ibadah saya sudah seperti saya ketika melaksanakan umroh atau belum? Lalu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan lalu terkait dengan olok-olok puasa itu. Lalu di hari Senin di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah, disitulah Allah menjawab jawaban yang kedua. Tadi yang pertama olok-olok mereka adalah tentang arah kiblat yang sama seperti kiblatnya orang-orang Yahudi, yaitu Baitul Maqdis. Lalu Allah menjawab olok-olok mereka yang kedua, yaitu terkait dengan puasa yang mereka katakan puasanya itu ngikut-ngikut dengan puasa Asyura, ngikut-ngikut dengan puasa Asyura. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman, telah diwajibkan kepadamu untuk melaksanakan puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, kalau kita perhatikan Pak, ayat ini itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah yang luar biasa. Allah menggunakan di awal ayat ini menggunakan huruf ya, di mana huruf ya itu kalau dalam kaidah bahasa Arab itu adalah harfun nida. Harfun nida itu adalah huruf panggilan yang di sini mencakup 3 panggilan. Yang pertama adalah nidaul qarib, panggilan untuk mereka yang dekat. Lalu nidaul mutawassit, panggilan untuk mereka yang dalam jarak menengah. Dan yang ketiga nidaul ba'id, ini adalah panggilan untuk mereka yang jauh. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman, baik mereka yang dekat denganku, mereka yang jangankan melaksanakan yang wajib, yang sunnah saja dia tegakkan, yang jangankan melaksanakan sholat 5 waktu di masjid sebelum datang waktunya dia sudah sholat rawatib, yang jangankan bangun di waktu subuh, di waktu tahajud dia sudah bangun, yang jangankan ia hanya melaksanakan yang wajib tapi sunnah juga ia tegakkan. Lalu ini juga panggilan untuk mereka yang berada di tengah-tengah, mereka yang amalannya amal ibadahnya sedang-sedang aja. Dan wahai orang-orang yang mengaku beriman, yang ia ibadahnya biasa-biasa aja, yang dikerjain yang wajib-wajib saja, puasanya cuma di bulan Ramadan, nggak pernah sedekah kecuali zakat fitrahnya saja, yang sholatnya cuma sholat 5 waktunya saja, nggak pernah ngerjain sholat sunnah-sunnahnya. Dan panggilan juga untuk mereka orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mereka yang jarang mengerjakan sholat 5 waktu, sholatnya masih bolong-bolong, baca Qur'annya boro-boro, gak pernah mengerjakan amalan-amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggilan ini mencakup seluruh umat yang mengaku dirinya beriman, baik ia yang dekat, baik ia yang biasa-biasa saja, baik yang amalan-amalannya masih belum sempurna. Allah memanggil mereka semua, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kamu, mulai saat ini diwajibkan bagi kalian untuk menunaikan ibadah puasa. Ibadah puasa dengan ketentuan-ketentuan tertentu, keistimewaan yang tidak sama dengan waktu-waktu sebelumnya, punya kemuliaan yang tidak terlukiskan, yang orang dahulu pernah dibebankan dengan kewajiban yang puasa ini, pernah dibebankan juga dengan beban puasa ini, tetapi yang ini lebih istimewa. Kalau kalian sungguh-sungguh, kalau kalian serius menjalani ibadah puasa ini, maka mereka yang tadinya dekat bisa makin
mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tadinya menengah biasa-biasa saja bisa semakin melekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang jauh pun Allah dekatkan lagi, semakin dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kalian memiliki potensi yang sama, memiliki kesempatan yang sama untuk meraih tujuan daripada puasa itu, yaitu adalah di bagian kalimat terakhir dari ayat ini, la'allakum tattaqun, untuk mendapat derajat takwa. Kenapa? Karena dengan takwa ini adalah yang barangkali bisa memotivasi kita semua jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata la'allakum tattaqun itu bukan kata yang sederhana. Tujuan utama dari puasa itu adalah supaya kita bertakwa, dan mari kita bertanya, kenapa kita harus bertakwa? Karena dengan ketakwaan itu kita bisa bahagia. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar engkau bahagia. Lalu di ayat yang lain Allah memaparkan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah maka Allah akan tambahkan ilmu. Kalau pengen ilmu, kuncinya takwa. Kalau pengen takwa, bisa didapat dengan puasa yang serius dan sungguh-sungguh. Di ayat lain Allah memberi jaminan solusi dari segala permasalahan, dan Allah berikan rezeki yang berlimpah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Dengan takwa Allah akan mudahkan segala urusan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, di dalam surat At-Talaq ayat yang keempat. Di dalam surat yang lain, dengan takwa kita akan mendapatkan, akan dihapuskan dosa-dosa dan akan mendapatkan pahala yang berlipat. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Di dalam surat At-Talaq juga, dengan takwa kita akan mendapatkan, ini paling puncak Pak. Dengan takwa itu kita akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kalian untuk memohon ampun kepada Tuhanmu dan telah disediakan jannah surga yang seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, cuma untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu Pak, tujuan daripada puasa ini enggak main-main, bukan sebuah kalimat pelengkap saja di ujung la'allakum tattaqun, bukan sekedar agar kalian bertakwa seolah-olah itu kalimat formalitas. Enggak. Akan tetapi dengan puasa itu, dengan puasa yang kita seriusin itu, dengan puasa yang kita maksimalkan itu, dengan tilawah Quran kita, dengan ibadah kita, sholat kita, sholat sunnah, dengan sedekah kita, kalau kita maksimal, mudah-mudahan kita sampai ke derajat takwa. Kalau sudah sampai di derajat takwa, maka satu, Allah akan berikan kenyamanan hidup, beri kita bahagia, Allah kasih ilmu kepada kita, Allah berikan jalan keluar dari setiap masalah, rezeki berlimpah, dimudahkan urusan, dihapus dosa, dilipat gandakan amalan-amalan kita, dan yang paling utama kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Lalu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat mulai bertanya, wahai Rasulullah, berapa lama puasa itu kami laksanakan wahai Rasulullah? Lalu muncul pertanyaan lagi, wahai Rasulullah, gimana kalau kita sakit? Gimana kalau kita sakit? Apakah puasa itu untuk orang yang sakit juga? Apakah kalau kami sakit kami bisa sampai ke derajat takwa ya Rasulullah? Lalu muncul pertanyaan lagi, wahai Rasulullah, gimana kalau kita lagi safar, lagi perjalanan, kita lagi dalam perjalanan jauh, gimana kalau fisik saya lemah wahai Rasulullah? Lalu Allah menjawabnya di ayat yang ke-184-nya, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Allah menjawab semuanya, kalau sakit bisa diqadha,
kalau sudah tua renta nggak mampu untuk puasa bisa bayar fidyah. Kalau sedang safar boleh tidak puasa untuk kemudian diganti di hari yang lain. Diberi penjelasan-penjelasan. Tapi ada sebuah perbedaan Bapak Ibu. Mari kita perhatikan. Pertanyaan-pertanyaannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum itu bukan karena meragukan syariat puasa, bukan juga karena mereka males ngerjainnya alias ngeles. Kan kalau kita suka kadang kalau diberi perintah itu pertanyaannya pertanyaan ngeles ya Pak ya. Bukan juga pertanyaan untuk nawar Pak, bukan pertanyaan untuk nawar. Tapi pertanyaannya itu supaya mereka bisa optimal, maksimal, sempurna mengerjakannya. Sehingga mereka mulai memikirkan kemungkinan-kemungkinan. Turun syariat puasa, kutiba alaikumus syiyam. Teknisnya kayak gimana? Teknisnya adalah puasa 30 hari. Oh, alhamdulillah terjawab. Kalau sakit gimana? Kan ada kemungkinan sakit juga. Kalau sakit dikodok. Lalu kalau sudah tua renta gimana? Kalau sedang safar kayak gimana? Itu pertanyaan-pertanyaan supaya mereka bisa sempurna. Motifnya itu adalah karena saking semangat ingin menyempurnakan ibadah, bukan pengen nawar. Kalau kita mungkin beda ya Pak. Kalau kita mungkin udah mau datang ke suatu tempat, misal saya dari metro datang ke sini, nanya azan maghrib jam berapa? Azan maghrib jam 6:22 misalnya. Iqomah jam berapa? Iqomahnya jam 6:30, setengah 7. Azan isya jam berapa? Azan isya jam setengah 8. Bisa nggak maghribnya jam 7:15 aja biar mepet isya sekalian? Itu pertanyaan ngeles Pak. Pertanyaan untuk nawar syariat, bukan pertanyaan saking semangatnya. Tapi kalau kita di zaman kita sekarang banyak pertanyaan seputar agama, itu bukan karena saking semangatnya, tapi adalah sebaliknya karena saking malasnya. Jadi nawar, nyari pembenaran dan pembenaran yang lainnya. Nah, para sahabat itu bertanya untuk menyempurnakan ibadah, kita bertanya untuk nawar ibadah. Ini adalah sebuah perbedaan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pokok masalahnya adalah karena kita tidak punya motivasi. Kita nggak menilai ibadah itu adalah sebuah prioritas dalam kehidupan kita, dan kita nggak nyari tahu manfaat dari ibadah itu untuk kehidupan akhirat dan kehidupan dunia yang kita jalani. Kalau kita paham, insya Allah pasti kita bakal semangat untuk menjalaninya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita sama-sama semangat. Sudah mau ketemu bulan Ramadan, kita termotivasi, ya Allah tolong di bulan Ramadan ini sampaikan saya pada derajat takwa, sampaikan saya dalam derajat takwa, yang derajat takwa itu ibarat tadi adalah sebuah puncak gunung yang harus kita tempuh dengan persiapan matang, dengan perjuangan yang tidak main-main. Maka kalau kita lihat ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad sanadnya kepada Hasan, dihasankan oleh Syu'aib al-Aqna'ud namanya. Jadi di zamannya Rasulullah SAW itu ada 2 orang sahabat Pak. Ada 2 orang sahabat yang masuk Islam dari Bani Khuza'ah. Mereka berdua nih masuknya bareng-bareng, masuk Islamnya bareng-bareng, bersyahadat kepada Nabi SAW. Setelah mereka bersyahadat kepada Nabi, lalu mereka berpisah dengan Nabi untuk waktu yang cukup lama. Lantas setelah mereka syahadat itu giroh jihadnya luar biasa besar. Mereka sering ikut peperangan demi peperangan, sampai salah satu dari mereka itu syahid, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang satu lagi itu syahid 1 tahun kemudian. Jadi masuk Islamnya bareng-bareng, mereka berperang di jalan Allah, lalu yang satu syahid, yang satunya syahidnya setahun setelahnya. Lalu seorang sahabat bernama Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, ia bermimpi Pak. Ia bermimpi ketemu dengan 2 orang ini yang tadi syahadatnya bareng-bareng. Lalu di mimpinya itu, sahabat yang syahidnya terakhiran, yang syahidnya 1 tahun kemudian itu, ia masuk surga lebih dulu daripada yang syahidnya pertama.
Lalu dia bingung, Tolha ini bingung. Lalu datang kepada baginda Nabi SAW. Ia bangun bergegas bertemu dengan Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya, apa yang engkau herankan wahai Tolha? Lalu Tolha menjawab, ya Rasulullah, keduanya mati syahid. Tapi kenapa yang terakhir mati syahid justru masuk surganya lebih awal daripada yang pertama syahid? Lalu Nabi Muhammad SAW ia bertanya lagi, apa yang engkau herankan wahai Tolha? Bukankah ia yang mati syahidnya terakhiran itu masih sempat ketemu bulan Ramadan satu kali lagi, lalu dia puasa di bulan itu dan ia sholat beribu-ribu rakaat di bulan itu, dan itulah yang menyebabkan ia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya dia masuk surganya duluan daripada sahabatnya yang pertama. Kalau kita ambil ibrah dari kisah ini, jemaah dirahmati Allah, satu kali pertemuan kita dengan bulan Ramadan itu nilainya sangat berarti. Dua-duanya mati syahid loh ini, kematian yang paling mulia di dalam Islam. Tapi yang ketemu Ramadannya itu plus satu, ketemu Ramadan dulu, itu masuk surganya justru lebih dulu karena dia punya amalan tadi, investasinya besar-besaran, dia punya pahala yang jauh lebih banyak daripada yang mati syahid duluan, padahal sama-sama mati syahid. Oleh karena itu, satu kali pertemuan kita dengan bulan Ramadan itu bisa menentukan bagaimana nasib kita di akhirat kelak. Nah, oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan disia-siakan. Mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan dan kita manfaatkan betul. Kita manfaatkan betul bulan Ramadan itu. Karena Pak, belum tentu orang yang ketemu Ramadannya itu lebih banyak, itu dia masuk surganya lebih dulu. Kalau kita hitung ya Pak ya, kira-kira antara kita dengan sahabat Nabi SAW itu banyak mana ketemu Ramadannya? Banyakan kita atau banyak sahabatnya Nabi? Banyakan kita Pak. Bapak-bapak yang sekarang umurnya katakan 40 tahun, katakan baliknya di usia 15 tahun, berarti sudah 25 tahun, 25 kali ketemu Ramadan. Itu sudah banyak. Sementara sahabat Nabi SAW, kita lihat saja Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu masuk Islam cuma 8 tahun Pak. Statusnya sebagai seorang muslim cuma 8 tahun. Beliau masuk Islam di umur 30 tahun atas dakwahnya Mus'ab bin Umair di Madinah. Di usia 38 tahun beliau ikut perang lalu syahid. Cuma 8 kali ketemu Ramadan. Tapi apakah kita yang tadi 25 kali ketemu Ramadan itu lebih mulia daripada Sa'ad bin Mu'adz yang cuma ketemu Ramadan 8 kali? Udah, tentu sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu itu lebih mulia, padahal ketemunya cuma 8 kali. Tapi 8 kali ini berkualitas Pak. 8 kali ini maksimal, persiapannya maksimal, ketika hari bulan Ramadannya ia maksimal dalam beribadah, itu yang membuat mereka lebih mulia daripada kita. Saat itu, ini cerita bagaimana beliau syahid ya. Saat itu di usianya yang ke-38 tahun, di perang Ahzab beliau dipanah oleh Ibnu Abi Ariqah. Panahnya nancap ke urat nadi tangannya sampai bercucuran darah. Lalu beliau berdoa, ya Allah, apabila masih tersisa peperangan antara nabimu dengan orang-orang Yahudi, maka hidupkanlah aku ya Allah. Lalu dengan doanya itu Pak, dengan doanya itu tiba-tiba darah yang tadinya ngucur tiba-tiba berhenti. Lalu ketika Nabi SAW memerintahkan untuk pergi ke Bani Quraidzah untuk menghukum mereka, karena Bani Quraidzah ini adalah umat Yahudi yang sering mengkhianati perjanjian, mengkhianati Nabi SAW. Lalu puncaknya adalah saat perang Ahzab ini. Lalu saat berdoa lagi, ketika sudah selesai peperangannya, saat doa lagi, ya Allah, kalau sudah tidak ada lagi peperangan antara nabimu dengan orang Yahudi, maka biarkanlah darah ini mengalir ya Allah. Maka darahnya kembali mengalir dan Sa'ad bin Mu'adz mati dalam kondisi syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada Pak di antara kita yang bisa request mati Pak? Nggak ada ya Pak ya.
Cuma itu adalah kemuliaan sahabat Nabi seperti itu. Pengen mati syahid itu bisa minta ke Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah kondisi kritis, lalu ya Allah saya masih pengen perang lagi, saya masih pengen ngelawan orang-orang Yahudi ini lagi. Berhentikan dari itu, maka berhenti. Ketika perang sudah selesai, ya Allah sudah, perang sudah selesai, kalau nggak ada perang lagi saya minta dimatikan saja. Akhirnya mati dalam kondisi syahid di jalan Allah. Lalu Rasulullah SAW berkomentar tentang kematiannya Sa'ad bin Mu'adz ini, inna mautahu yahtazzu bi'arsyir rahman. Sesungguhnya kematiannya Sa'ad bin Mu'adz ini menggetarkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Cuma 8 kali ketemu Ramadan, Pak, tapi kematiannya mengguncangkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita nggak diampunin di bulan Ramadan, kalau kita nggak bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan, mau di bulan apa lagi, Pak? Mau di bulan Syawal, mau di bulan apa lagi? Gak ada, Pak, waktu yang paling tepat kecuali di bulan Ramadan. Sampai saking atmosfernya itu indah luar biasa, sampai setan itu males menggoda manusia, sampai diistilahkan itu di dalam hadis bagaimana kata Imam Al-Qurtubi, setan-setan itu dikerangkeng oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di bulan Ramadan banyak orang yang malu-malu bikin maksiat. Kalau mau siang-siang makan aja harus, yang mau mokel puasa harus sembunyi-sembunyi. Warung-warung itu ditutupin gordeng gitu ya, hordeng kayak gitu. Itu malu-malu, Pak. Pengen buat maksiat itu malu-malu, karena atmosfer ketaatan sangat luar biasa. Ini adalah fasilitasnya Allah Subhanahu wa taala untuk umat muslim untuk mendapatkan ampunan, untuk akselerasi makin cepat sampai ke derajat takwa. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah mari kita maksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Setengah bulan yang ada ini, dengan sisa-sisa waktu yang ada, kita persiapkan semaksimal mungkin. Mulai susun rencana, Pak, rencana targetan ibadah. Ya Allah, di luar bulan Ramadan saya sholat duha cuma 2 rakaat, di bulan Ramadan saya pengen 4 rutin sebulan insya Allah. Di bulan Ramadan di luar bulan Ramadan saya malam itu cuma sholat witir. Di bulan Ramadan bismillah sama tahajudnya 2 rakaat atau 4 rakaat. Di luar bulan Ramadan saya tilawah itu sehari 1 halaman. Bismillah di bulan Ramadan bisa sehari 1 juz. Mulai ditarget, di planning, karena eman-eman mudah-mudahan Ramadan yang besok ini adalah menjadi salah satu Ramadan terbaik bagi kita semua, menjadi wasilah diampunkannya dosa, menjadi wasilah kita sampai ke derajat takwa, sampai kita bisa seperti tadi janji Allah, kalau sudah sampai derajat takwa maka kita bahagia, diberi solusi dari setiap masalah, diberikan ilmu pengetahuan, dihapuskan dosa-dosanya, dimudahkan urusannya. Semua yang kita butuhkan dalam hidup, yang kita inginkan, harapkan dalam hidup, insya Allah bisa kita penuhi apabila kita sampai derajat takwa. Dan waktu terbaik untuk memperoleh derajat takwa adalah di bulan Ramadan Al-Karim, yang mudah-mudahan kita sampai ke sana. Barakallahu fiikum. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.